Hello ladies and gentlemen, bagaimana kabarnya? Ngopi lancar, makan lancar, kuda kodok lancar. Film sekali ini bergenre misteri bercampur thriller, menceritakan seorang pramusaji terjebak di sebuah pulau hingga ia harus berusaha keluar dari tempat tersebut. Tanpa basa-basi takut menyita waktu menghayal kalian, si dengdangkan tubuh bawa cemilan ajak pasangan orang, mari kita apa? Ngacang. Film memperlihatkan dua orang pramusaji, Prida dan Jess, bersiap-siap untuk menyajikan sampanye di pesta koktail. We want to thank you all for being here with us tonight. All right. Okay. Saat Prida menuangkan minuman, ia melihat Slater King, miliarder kota tersebut, hingga minuman yang ia tuangkan mudal. Mr. Slater King. I don't care if I break it. Tak lama mereka pergi ke museum barang antik untuk sesekali melihat Slater King. Prida yang tak lancar memakai sendal berhak tinggi jatuh sampai orang-orang melihatnya. Lalu King membantu Prida dan mengenalkannya pada rekan dan teman-temannya. The speech turned out great. You really Rich. Slater. Let's not answer that one, right? Twice if I'm in danger. Just kidding. Very nice to meet you. Setelah pesta, King bersama Prida berbincang ngaler ngidul. Prida yang bahagia cerita kepada Jess tentang obrolan tadi. Tak lama, King datang lagi mengajak Prida berlibur di pulau miliknya. Somewhere someone's bed. Somewhere someone's bed. Should be somewhere some. Thank you. Sesampainya di pulau, HP mereka diambil oleh Stes, asisten pembantu King, agar orang-orang fokus pesta di pulau tersebut. Jess yang mendengarnya sedikit aneh kenapa HP harus diambil. Kemudian King menunjukkan kamar buat Prida sambil ngobrol sana-sini, berharap King bisa kaget oleh Prida. Setelah Prida mandi, ia terkejut lihat wanita tua memanggilnya kelinci merah. Lalu Prida keluar bersama Jess menghampiri rekan-rekan yang ada di tempat itu. That's not cool. Mereka mulai menikmati suasana pulau milik King dan saling berbincang satu sama lain. Tak lama King mengajak Prida jalan-jalan di perkebunan sambil berbincang kalau King mempunyai penyakit ingatan. Lalu mereka terhenti karena lihat barang yang dibawa Stes jatuh dan Prida membantunya. Stes bicara kalau ruangan King dengan kursi idamannya sudah diatur. I love you out in the dining room. Okay. Okay. Appreciate you. I love you. Oh my. Malam pun tiba, mereka mulai pesta dan Prida yang sedikit ceroboh membuat gaun miliknya terkena noda. Lalu rekan King memperlihatkan minuman kecil yang dapat mereka rasakan seperti di surga. Semacam narkoboy lah yang bisa membuat kondisi seseorang hilang akal sehatnya. So beautiful. I fucking love this pineapple. Selesai berpesta, Prida heran kok gaunnya tidak ada lagi noda. Di pagi harinya, seperti biasa, mereka berenang, bermain, dan melakukan hal yang diinginkan tanpa ada larangan orang tua. Here we go. What happened to your pinky? It's getting pretty fucking weird. Suatu malam, Prida ngobrol bersama King dan berharap King menyentuhnya, tapi King malah melihat kutek kuku Prida yang sangat cantik. I do them myself. Thanks. Names. Oh, boo you. Oh, boo. Mereka pun bersenang-senang tanpa beban pikiran dan hidup bebas, tidak ada yang mengatur. Di suatu saat, Prida heran jari kukunya banyak tanah. Lah, kok bisa? Tapi ia menghiraukannya, yang penting bisa menghabiskan waktu senggangnya.
Setelah itu Prida masuk ke ruangan King dan duduk di kursinya sambil ngepep. Namun, ia malu King tiba-tiba datang bersama Stage. Hey. You want this? What? My knife! Where's my knife? Where's my knife? Di lain sisi, Sarah sedikit amek melihat King berduaan terus dengan Prida. Berganti pada Jess yang lagi jalan-jalan di kebun melihat wanita tua memasukkan ular dan ia merasakan ada hal aneh di tempat tersebut. Malamnya mereka ngeplay bersenang-senang dan menari, tiba-tiba iya, Jess terkena gigitan ular dan ular itu dibunuh oleh King. You okay? You're fine. It's venomous, but you're not gonna die. What is it? Is it poisonous? It's venomous. There are no hospitals. Lalu Jess bicara pada Prida jika tempat ini sangat aneh. Prida yang sangat bahagia berharap Jess jangan memikirkan hal-hal aneh karena bagi Prida kebebasan seperti ini dia takkan mendapatkannya lagi. I'm gonna go lay down. Malam semakin larut tidak paketan, Jess yang terkena gigitan ular tadi hidungnya berdarah. Esoknya Prida memasuki sebuah ruangan dan bertemu lagi dengan wanita tua. Ia diberi sebuah minuman, alangkah terkejutnya ketika tahu minuman itu adalah bisa ular yang sudah diracik. Red rabbit. Di waktu malamnya, seperti biasa, mereka yang ada dalam efek minuman mulai berpesta dan berlarian seperti orang yang tak punya akal. Hide this. Keesokannya Prida terbangun dan langsung nyarap bersama rekan-rekannya. Ia merasa ada hal aneh di dalam dirinya dan tempat itu. Lalu King bicara pada Prida kalau dia pergi memancing bersama para pria. Saat 4 wanita yang seksi sedang santai, tiba-tiba Prida ingat korek api milik Jess dan bertanya di mana Jess. Tapi sayangnya mereka tidak tahu di mana dan siapa Jess yang Prida katakan. Lah, kok bisa gitu? Kemudian Prida berlari ke kamar Jess. Ia pun kaget lihat kamar itu penuh dengan barang-barang dan ia menemukan pisau yang Jess berikan di dalam mimpinya. Hide this. Tak lama Sarah menghampiri Prida dan memberikan korek api yang ada nama Jess. Mereka berdua mulai curiga dengan tempat tersebut dan akan merencanakan sesuatu untuk mengungkapnya. Lalu Prida membawa Sarah meminum bisa ular, di mana bisa ular yang sudah diracik itu ialah penangka dari minuman penghilang ingatan yang mereka minum tiap malam. Dan mereka berencana membagikan bisa ular itu pada rekan wanitanya. Terlihat Prida bersama Sarah memberikan minuman itu. Snake venom? Stan. As loud as you can. Okay, don't forget to smile. Lalu Prida pergi ke ruangan King untuk mengambil ponsel. Tapi ponselnya tidak ada jaringan. Bersamaan dengan itu King pulang sampai Sarah memberikan kode agar Prida berhati-hati. Saat King di dalam, ia tak sadar Prida mendengar obrolan King bersama Riz yang memanfaatkan para wanita untuk kesenangan para pria. Prida yang lagi sembunyi mengingat kejadian pembunuhan Jess. Let's get rid of it. Di luar, Prida cerita pada Sarah kalau Jess mati dan obat yang diberikan rekan King ialah obat agar para wanita tidak mengingat apapun dan memanfaatkannya untuk bersenang-senang alias diemplud. Mereka mulai menyusun rencana selanjutnya untuk nanti malam. Tak lama, King datang dan mereka bersandiwara di hadapannya. Cool, right? Fucking. Cool, right? Thank you. Wilujeng wengi, Prida dan Sarah yang masih berpura-pura di hadapan King mulai menari agar King tidak mencurigainya. All right.
I love it. Malam semakin peting, para lelaki tidak sadar jika para wanita ingatannya sudah kembali. Tiba-tiba, Dan the man. You were in the Marines, right? Hey, where are you going? Are you having a good time? ia satu persatu para lelaki dibunuh. Saat Frida hendak kabur, ia dikejar dan tertangkap. Namun, Sarah membantunya. For this. What do you mean? We're such nice guys. Remember, your chest. Setelah itu, Frida diserang stres dan ia ingin Frida tidak ikut campur urusan King. Akan tetapi Frida melawan dan menusuknya. Help me. Frida dihampiri Sarah sambil memperlihatkan foto Frida dengan kutek kuku bergambarkan kelinci merah. Frida pun heran dan bertanya-tanya kapan dia pernah ke pulau tersebut. Kemudian mereka pergi untuk balas dendam. Di dalam, rekan King yang hendak pergi tertembak oleh Sarah. Dan Frida masuk langsung memukul King. Tapi sayangnya ia kalah dan Frida mengingat masa lalunya, di mana ia juga pernah pergi ke pulau tersebut. That's gonna scar. Terlihat King menceritakan kejadian tahun lalu pada Frida, di mana ia benar-benar memiliki trauma tentang ingatan. Frida dan King juga sudah mengenal sejak kecil, tapi karena trauma, ia merencanakan hal buruk untuk menghapus ingatan para wanita yang dekat dengannya. Ia pun minta maaf pada Frida. Kemudian Sarah menembak pintu dan mereka kabur. We'll be right back, okay? We'll be right back. Sayangnya, mereka tertangkap. Saat King hendak menggorok Sarah, tiba-tiba King sadar. Frida yang lihat api semakin besar membawa King keluar, dan mereka pun selamat. I need a vacation. Folks, we want to Esoknya, di pesta koktail, Reese menghampiri King dan hendak mengajaknya bisnis seperti waktu di pulau. Namun, Frida yang berpura-pura tidak mengenal Reese menolak bisnis tersebut. Ending films, Frida menjadi Nyonya Slater King. Eat your steak, honey. Ladies and gentlemen, the CEO of King Tech, Frida King. Terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan alur cerita misteri kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak menyenangkan dari saya. Dan saksikan lagi alur cerita film yang akan datang. Jangan lupa, apa? Ngacang!